Horas, Balige Academy dari tepian danau ya Toba yang indah. Ya, berita menggemparkan lagi, menggelikan lagi ya, nggak ada habisnya. Pokoknya polisi ini nggak ada habisnya menghiasi berita-berita buruk di media sosial, di internet. Entah kapanpun Prabowo Subianto ini sebagai pemegang kuasa penuh untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini ya. Padahal sebelumnya waktu Rapim TNI Polri hebat kali kita lihat apanya, pidatonya berapi-api, tetaplah itu podiumnya itu diatuk-atuk, pukul-pukul ya, seolah-olah beringas mengganti Listio Sigit Prabowo aja, si Sigit aja nggak berani. Udah banyak kasus ini ya, mulai dari rekayasa pembunuhan lah, rekayasa video CCTV, Tito Karnavian, belum lagi perdagangan sabu oleh Irjen Minahasa ya, Teddy Minahasa, aduh, belum lagi KM50, belum lagi Kanjuruhan, aduh, prestasinya ini orang ya, janjinya 16 program prioritas Kapolri, perubahan apa nih, yang ketiga menjadikan SDM Polri unggul di era Polis 4.0, sampah semua janji-janjinya ini, orang nggak ada bisa dipegang janjinya ya. Pidato Prabowo Subianto begitu berapi-api ya, kita harapkan ada perubahan pada penegakan hukum. Ini lagi ya, di Labuan Batu ya, di Polres Labuan Batu diduga seorang bandar narkoba bernama Endar Muda Siregar ya. Ini dia apanya, videonya ya. Jadi Endar Muda Siregar ini ya, katanya menyetor 160 juta ke Polres, orang-orang yang ada di Polres Labuan Batu, Sumatera Utara ya. Sumatera Utara terkenal dengan peredaran narkoba yang termasuk paling tinggi di Indonesia ini ya. Bayangkanlah. Terus katanya sudah diperiksa itu orang-orang Polres di apa itu ya, Labuan Batu itu, Polres Labuan Batu Sumatera Utara. Tapi kalau nggak dikawal, pasti orang ini nanti disuruh minta maaf itu ya. Endar Muda Siregar ini nanti yang justru disuruh minta maaf dan menyebarkan hoax ya. Mudah-mudahan lah Endar Muda Siregar ini ya, bandar narkoba yang sudah ditahan ini tetap konsisten ya, walaupun diancam. Jangan takut ya. Anda memang salah, tapi yang lebih salah adalah polisi yang memeras Anda ya. Setoran 160 juta tiap bulan. Ini masih satu narkoba, satu bandar, belum bandar yang lain. Kan nggak mungkin lah kalau begini ceritanya narkoba itu bisa selesai dari bumi pertiwi ini ya. Karena ya pemainnya polisi ya. Ya, Irjen siapa itu, Teddy Minahasa, barang bukti diperdagangkan 5 kg sabu. Bayangkan Irjen ya, Kapolda Sumatera Barat ya, yang sudah beberapa hari menjadi Kapolda Jatim, diangkat oleh Listio Sigit Prabowo. Gak ada apanya ya, seleksi kepemimpinannya. Aku ya so dia heran ya, Prabowo Subianto ini masih omong-omong aja. Gak ada action ya. NATO, no action, talk only, and talk only. Inilah, mudah-mudahan ya, jangan berubah, Endar ya. Walaupun nyawa taruhanmu, pokoknya konsisten kau pada kebenaran. Jangan mau ditekan, jangan mau berubah gitu loh. Demi apa? Biarkan mereka masuk penjara. Karena apa? Anda salah, tapi lebih salah itu polisi itu menyalahgunakan wewenangnya, pakai star store 160 juta sebulan. Luar biasa ya. Inilah prestasinya Listio Sigit Prabowo yang sudah sangat mendesak untuk diganti, yang sudah keterlaluan bau busuknya. Statementnya, kepala ikan yang busuk dimulai dari kepala, padahal dia yang busuk. Dia yang busuk. Ya sudah saya laporkan rekayasa video CCTV Jessica Wongso oleh Tito Karnavian aja nggak berani tuh orang, malah dilindungi itu si Krisnamurti juga ya. Inilah videonya, coba kita dengarkan ya.
Saya itu membayar di Polres Labuan Batu berjumlah sekitar 160 juta. Yang 80 untuk kasat kategorinya ketua kelas, baru untuk kanit 20 untuk tim 8 juta per bulan. Itu serasa langsung tuh setiap bulan? Iya, setiap tanggal 10. Sampai 10 ya. Abang apa harapan minta sama propam untuk diperiksa? Nanti diperiksa, segera diperiksa lah semua petugas yang terlibat dengan saya. Dan abang siap untuk diperiksa? Siap. Siap untuk diperiksa? Siap. Itu ada bukti-bukti abang apa? Kalau untuk bukti transfer itu kan yang saya dari Buatan-buatannya apa? Lantai semen Presiden Bapak Prabowo dan saya dengan kasus ini karena Nah itulah ya, sampai dia minta diperiksa, ya minta tolong sama Prabowo Subianto sebagai presiden ya. Pak Prabowo kalau didengarkan ini Pak, betapa rusaknya ini Pak, takutnya nanti dia yang dibungkam ya, diperiksa oleh Propam Polda Sumatera Utara ya. Kita khawatir justru dia yang dijadikan hoax ya, tersangka hoax, malah polisi-polisi yang menerima setoran itu 160 juta itu malah aman dan melanjutkan pemerasannya terhadap bandar-bandar ini. Inilah yang paling sudah sangat mengkhawatirkan kali peredaran narkoba di Sumatera Utara ini. Ya, kalau ini nggak ditindaklanjuti, ya diawasi oleh Komisi 3 DPR khususnya, ya ini mereka akan lepas. Karena polisi ini punya kecenderungan untuk melindungi institusinya, orang-orang yang bermasalah ya, bahkan yang memperdagangkan sabu pun cenderung mereka mau tutupi di publik sehingga citra mereka tidak lebih buruk lagi dari terkorup se-Asia Tenggara ya. Versi Indeks Mundi ini perlu diawasi oleh semua pihak ya, oleh para konten kreator, youtuber, medsos, segala macam. Harusnya kita terus mengkritisi kepolisian ini bukan karena kita benci, tapi karena mereka dibayar pajak ya, mereka harus melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang kita bayar gitu ya. Apa yang kita bayar ya, harusnya mereka melakukan ya, bukan semena-mena ya, memanfaatkan kewenangannya untuk memanipulasi hukum, memeras, dan menjadi tempat setoran dari bandar narkoba ya. Ini beritanya ini di Tempo ini, Mbak. Narapidana kasus narkotika mengaku setor 160 juta ke polisi Polda Sumut. Jangan mudah percaya. Waduh, kalau saya sih daripada kalian lebih percaya saya bandarnya itu ya, karena jago rekayasa kalian. Tito Karnavian aja, bos kalian aja saya laporkan nggak ditangkap, rekayasa video CCTV. Gimana saya bisa percaya ya? Saya lebih percaya itu bandar itu pengakuannya daripada Polda Sumut ya. Makanya untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, kalian harus berusaha membersihkan diri. Jangan suruh orang percaya ya. You have to earn trust, public trust. Harus berusaha untuk berusaha keras untuk membuat publik percaya. Jangan suruh kami percaya. Publik akan otomatis percaya kalau kalian baik. Tapi kalau kasus demi kasus terus menghiasi media sosial ya, dan dilaporkan juga kalian saling menutupi, seperti Listio Sigit Prabowo itu ditutupi rekayasanya Krisnamurti dan Tito Karnavian dan Muhammad Nual Azhar di Polri. Siapa yang mau percaya?
Seorang narapidana kasus narkotika mengaku rutin setiap bulan menyetor 160 juta ke polisi di Polres Labuan Batu. Beredar video yang merekam yang tadi itu ya, saya putar. Seorang pria bernama Endar Muda Siregar alias Endar yang mengaku menyetor 160 juta setiap bulan ke polisi di Polres Labuan Batu, Sumatera Utara. Dia merinci 80 juta untuk kepala satuan, Kasat, 20 juta untuk kepala unit, Kanit, dan 8 juta untuk tim. Bayangkan sampai paham dia detil setorannya itu ya, dari 160 juta itu. Ya 80 juta untuk kasatnya, 20 juta untuk Kanit, 8 juta untuk tim. Entah berapa ini orang ini timnya ya. Jadi total 160 juta setiap bulan. Bayangkan, kayak mana kayanya orang ini ya. Cemana moralitasnya polisi-polisi ini ya. Takutnya kita justru orang ini nanti di bandar ini malah dikriminalkan. Jadi kalau nggak dikawal publik ini, ya, yakin saya ya, mereka akan menutupi ini, gitu loh. Endar juga meminta Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyelidiki keterlibatan aparat kepolisian yang selama ini menerima suap tersebut. Alah, Listio Sigit Prabowo nggak bisa diharapkan gitu ya, Kapolri sampah gitu, nggak punya ketegasan sama sekali. 6 kali saya laporkan Dumas Presisi kasus rekayasa video CCTV Jessica Wongso, Tito Karnavian, otaknya itu sebelum dia jadi Kapolri, Kapolda Metro Jaya 2016 itu, si penipu itu. Pernyataan narapidana kasus narkotika ini memicu kehebohan di masyarakat. Kepolisian daerah Sumatera Utara pun angkat bicara. Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampu Bulun, membantah pernyataan Endar. Ini langsung dibantah, bukan langsung diperiksa dulu, langsung dibantah. Kacau ini. Aduh. Menurutnya, Endar seorang bandar narkotika yang ditangkap pada 7 Mei 2024 di Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 2 bungkus plastik berisi sabu seberat 14,1 gram, uang tunai 41,5 juta, serta beberapa ponsel dan barang bukti yang menguatkan keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba. Endar divonis 7 tahun penjara berdasarkan putusan nomor sekian-sekian yang dikeluarkan pada 15 Januari 2025, kata Siti dalam keterangan tertulisnya Senin 3 Februari 2025. Ya, Endar telah diproses hukum dan dinyatakan bersalah dalam kasus narkotika. Pernyataan yang dibuatnya dalam video beredar perlu dikritisi. Bisa saja ada motif lain di balik pengakuan tersebut. Kalau perspektif saya, ya, karena rekayasa itu sudah sangat bau ya, di kepolisian, maka saya lebih percaya ke pernyataan bandar narkoba itu, karena dia sudah minta tolong juga kepada Pak Prabowo Subianto dan siap untuk diperintah ya. Dan track record dari kepolisian suka rekayasa ya, bahkan irjennya saja memperdagangkan barang bukti ya, sabu 5 kg atau 3 kg itu Teddy Minahasa ya. Jelas publik lebih percaya ke siapa? Rekam jejak kan ya, orang itu kan diikuti rekam jejaknya ya. Kalau sudah terbiasa menipu, merekayasa kasus, memperdagangkan barang bukti narkoba, jangan suruh orang percaya sama kalian gitu ya. Kalian harus berbenah gitu loh. Jangan langsung dibantah begini ya, seolah-olah ingin menutupi. Ya periksa dulu dengan intensif ya, jangan saling menutupi gitu loh. Kalian dibayar oleh rakyat, bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk dongan-dongan, untuk teman-teman ya. Polda Sumut tidak akan segan menindak anggota yang terbukti menerima suap dari jaringan narkotika. Jika ada indikasi keterlibatan oknum dalam peredaran narkotika, mereka siap melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polres Labuan Batu dan Polda Sumut komitmen dalam pemberantasan narkotika, termasuk menindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat dalam praktik ilegal. Tapi pada kenyataannya di Sumut banyak kali peredaran narkotika
Ya, ini statement ini kan cuma untuk menyenangkan publik. Takutnya nanti kalau nggak diawasi oleh semua elemen masyarakat, ya, DPR, DPRD, dan semua orang yang berkepentingan terhadap pengentasan peredaran narkoba ini, narkotika ini, ya mereka akan itu ya rekayasa kasus gitu, seperti biasa-biasanya ya. Ya, karena Tito Karnavian aja Kapolri otak rekayasa. Apa yang mau diharapkan kecuali memang kalian bersihkan itu. Mulai dari Tito Karnavian kalian tangkap, baru saya percaya. Dan saya akan mengumbar terus opini saya tentang Tito Karnavian dan rekayasa kasus di tubuh Polri sepanjang Tito Karnavian itu dan Krisnamurti itu tidak ditangkap. Ya. Saya akan ulang-ulangi terus statement saya itu. Dari Detik Sumut, bandar narkoba ngaku setor uang ke polisi di Labuan Batu, divonis 7 tahun bui ya. Inilah dia ya wajahnya ya. Endar Muda Siregar viral karena mengaku menyetor 160 juta ke pejabat Polres Labuan Batu setiap bulannya. Ya memang kalau maling itu nggak bakal ngaku kalau tidak dikonfrontasi dengan bukti-bukti ya. Tetapi karena yang memeriksa juga polisi ya, kita ragu ya, kecuali ada yang independen memeriksa ya mungkin kita percaya. Tapi kalau polisi juga yang memeriksa polisi, ya apalah ya, mereka punya wewenang untuk menyembunyikan bukti, memanipulasi bukti, tidak menyajikan bukti, menghancurkan bukti ya. Di kasus KM50 juga pembantaian 16 laskar FPI, malah ya bukti-bukti yang penting di rest area KM50 malah disuruh hancurkan oleh polisi. Ya, data CCTV, data HP, saksi-saksi. Jadi mereka udah terbiasa ya, kasus Sambo juga mereka hancurkan di VR CCTV. Jadi entah siapa lah yang mengawasi ini. Harusnya Komisi 3 atau Komisi 3 di DPRD juga mengawasi di Sumut ya. Kalau bisa diharapkan ya. Gak pernah bersuara pun DPRD Sumut ini, entah apa kerjaannya. Dan tadi ya penjelasan dari itunya Polda Sumut. Jadi kita menginginkan ini dikawal oleh Komisi 3 DPR ya. Jangan biarkan ya ini tidak dikawal. Jadi Endar ini nanti yang jadi jadi dikorbankan, padahal ini whistleblower penting ini. Ya, dia adalah whistleblower ya, yang mengaku ini 160 juta setiap bulan disetor ke Polres ini Labuan Batu ya, Sumatera Utara. Jadi ini harus dikawal ini Komisi 3 ya. Jangan yang enteng-enteng aja berkaitan dengan kejahatan polisi. Kalian harus lebih intens, lebih keras, lebih beringas gitu ya kepada kepolisian. Karena apa? Karena mereka pengguna anggaran yang sangat besar dan punya wewenang ya, memanipulasi pun bisa mereka gitu loh, karena mereka yang punya wewenang ya, mengambil bukti, menghilangkan bukti, bahkan memperdagangkan bukti juga bisa. Kasus Teddy Minahasa itu ya, bukti sabu itu aja barang bukti bisa diperdagangkan. Saya yakin bukan Teddy Minahasa saja yang melakukan itu. Coba Teddy Minahasa bisa bersuara atau berani jujur, pasti dia bisa sebutkan mungkin 100 kasus ya. Oke, pemirsa ya, inilah yang terjadi terus demi waktu demi waktu, betapa bobroknya kepolisian Indonesia ini, dan tidak ada action nyata dari Prabowo Subianto ini untuk memperbaiki kepolisian ini. Kan memperbaiki ya, kan ikan busuk dari kepala, kan kepalanya busuk. Nah ini udah busuk ini, kepalanya ini sudah busuk. Siapa lagi yang mau dipecat coba? Padahal kan wewenangnya Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri ini udah sangat busuk ini, Pak. Ya, melindungi Tito Karnavian itu sudah pasti itu. Saya laporkan Dumas Presisi 6 kali dilindungi orang ini. Ya. Ya. Pelindung Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Ya, nggak pantas ini memakan pajak kami ini. Ya, pecat aja dari kepolisian sekaligus. Ya, nggak perform sama sekali. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.